Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang integral, yaitu menentukan luas dari suatu integral menggunakan aturan yang bernama aturan trapezoid, atau yang bisa kita sebut sebagai aturan trapesium. Jadi rumusnya nanti dalam menentukan luas daerah di bawah kurva itu menggunakan rumus trapesium atau trapezoid. Nah, kita flashback dulu untuk materi integral yang sudah pernah dipelajari di mata kuliah Matematika 1. Jadi kita punya misalkan fx itu adalah fungsi yang bernilai real yang terdefinisi dan bernilai positif pada interval a kurang dari x kurang dari b. Maka luas daerah yang bertanda yang berada di antara sumbu x dengan kurva fx pada interval a kurang x kurang b dapat dicari dengan rumus seperti ini. Yang biasa kita sebut sebagai integral tentu karena dia punya batas atas dan punya batas bawah. Batas bawahnya itu a, batas atasnya adalah b dari fungsi fx dx. Kalau bisa lihat pada gambarnya, ini fungsinya yang melengkung, ya ini fx. Kemudian terletak x-nya itu terletak di antara a dan b, maka luas yang berada di bawah kurva ini bisa kita hitung dengan rumus tersebut, yaitu dari a, b, fx, dx. Ya, ini masih pengantar tentang integral. Kita punya contoh di sini, misalkan kita punya fungsi yang nomor satu, fx sama dengan x kuadrat plus satu pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan satu. Diminta mencari luas daerah yang ada di antara sumbu x dan kurva fx-nya. Kalau kita gambarkan yang nomor satu, bentuk grafiknya itu ada yang di sebelah kanan atas. Ini dia bentuk grafiknya. Kita diminta mencari luas dari fungsinya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus satu pada interval min 2 sampai dengan satu. Min 2 itu ada di sini, satu itu ada di sini. Nah, ini caranya berarti kita tarik garis lurus ke atas dan sampai dengan satu. Berarti luas yang dimaksud itu adalah luas yang ada di bawah kurva atau yang ada di bawah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus satu. Berarti bisa kita hitung menggunakan rumus batasnya dari min 2 sampai satu dari fungsi x kuadrat plus satu dx. Nah, ini bisa langsung kita hitung x kuadrat plus satu integralnya itu adalah satu per 3 x pangkat 3 plus satu integralnya adalah x dengan batasan adalah dari min 2 sampai dengan satu. Nah, ini bisa langsung kita masukin nilainya, yaitu menjadi sepertiga ditambah satu dikurangi dengan min 2 per 3 dikurangi 2. Nah, seperti ini. Ini satu tinggal kita masukin ke X di sini dan X di sini ya. Hasilnya sepertiga plus satu lalu min 2 juga. Ini kita masukin ke dalam sini. Jadinya min 2 pangkat 3. Oh, pangkat 3 di sini ya. Berarti jadinya min 8. Min 8 dibagi 3. Kemudian masuk ke sini juga jadinya min 2. Nah, ini kita hitung hasilnya. Satu per 3 ditambah satu itu sama dengan 4 per 3 dikurangi dengan min 8 min 8 per 3 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah min 14 per 3. Nah, sama dengan 18 per 3 sama dengan 6 satuan. Jadi luas yang ada di bawah kurva di sini ya, yang batasnya adalah dari min 2 sampai dengan satu itu punya luas 6 satuan. Ini untuk soal yang nomor satu.
Gimana untuk soal yang nomor 2? Nah, ini perlakuannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena pada soal nomor 2, kalau kita cek pada grafiknya, X kuadrat min 1 itu grafiknya seperti ini. Jadi ada grafik yang berada di bawah sumbu X. Intervalnya terletak di antara 0 sampai 2. 0 di sini, 2 itu di sini. Nah, berarti luasnya itu adalah kita bagi nanti menjadi dua daerah. Daerah yang pertama adalah yang di sini. Ini kita sebut sebagai daerah pertama. Lalu ini daerah yang kedua. Nah, berarti dalam menentukan luas daerahnya, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus seperti pada soal nomor 1. Harus kita bagi daerahnya menjadi dua daerah. Karena intervalnya dari 0, terus di sini ada 1, di sini ada 2, ya. Jadi 0 dari interval 0 sampai 1, kurvanya itu ada di bawah sumbu X. Kemudian dari 1 sampai 2, kurvanya ada di atas sumbu X. Jadi perlakuannya nanti akan berbeda. Nah, cara ngerjainnya berarti kita bagi menjadi dua interval, yaitu yang pertama dari 0, 1, kemudian nanti akan ditambahkan dengan dari 1 sampai 2. Nah, yang interval 1 sampai 2, kurvanya ini ada di, luas daerahnya ini pas ada di bawah kurva. Luas yang akan dicari, yang saya arsir ini, itu pas ada di bawah kurva. Berarti kita tulis ulang aja fungsinya, yaitu X kuadrat min 1 dx. Sedangkan yang ada di interval 0 sampai 1, ternyata kurvanya ini berada di bawah sumbu X. Berarti kita tidak bisa langsung menuliskan rumus fungsinya. Tetapi kita kurangi 0 ya, karena pada sini itu kan pada sumbu X itu fungsinya Y sama dengan 0. 0 itu nanti kita kurangi dengan fungsi semula, yaitu X kuadrat min 1. Maka fungsinya akan menjadi min X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini bedanya untuk yang soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu ada dua perlakuan karena fungsinya atau grafiknya itu ada yang terletak di bawah sumbu X ya, atau di bawah garis Y sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kerjakan aja. Ini itu integralnya adalah min 1/3 X pangkat 3 ditambah X dengan batasnya adalah 0, 1 ditambah dengan integral dari X kuadrat min 1. Itu adalah 1/3 X pangkat 3 min X. Batasnya adalah dari 1 sampai 2. Ini kita tinggal masukin aja. Berarti min 1/3 ditambah 1. Lalu 0 dimasukin jadinya 0. Kemudian yang bagian sini berarti jadinya adalah 8 dibagi 3 dikurangi 2 dikurangi dengan 1/3 min 1. Nah, seperti ini. Yang ini tuh hasilnya adalah 2/3 ditambah ini juga hasilnya 2/3. Yang paling kanan pun hasilnya juga 2/3. Jadi total itu sama dengan berapa nih? 6/3. 6/3 sama dengan 2 satuan. Oke, ini berarti bukan 3 satuan ya, tapi 2 satuan hasilnya. Nah, jadi perbedaannya terlihat jelas bahwa untuk yang nomor 2 itu ada dua perlakuan. Sekali lagi karena ada fungsi atau kurva yang terletak di bawah sumbu X atau di bawah garis Y sama dengan 0. Kira-kira begitu untuk pengantar sebelum masuk ke materi aturan trapezoid. Oke, kita masuk ke materi inti kita, yaitu aturan trapezoid. Misalkan kita punya suatu fungsi fx, yaitu fungsi yang bernilai real, yang terdefinisi dan bernilai positif pada interval a kurang dari x kurang dari b.
Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi, yaitu f1x. Apa dia? Dia adalah garis yang menghubungkan titik A, F, A. A, F, A ini kalau kita cek pada gambarnya, A itu di sini, F, A itu pada grafiknya, berarti titiknya ada di sebelah sini. Dan B, F, B. B, F, B ini berarti pada titik B, F, B ya. F, B ini pada fungsinya, yaitu ada di sini. Sehingga memiliki persamaan seperti ini. F1X sama dengan FA ditambah FB min FA dibagi B min A dikali X min A. Ini rumusnya. Integral yang seperti ini itu ternyata dapat kita estimasi dengan luas daerah yang berada di antara sumbu X dan garis F1X. Jadi garis F1X itu adalah garis lurus ini yang menghubungkan FA dengan FB. Ini garis F1X. Ya, yang ada pada interval A kurang dari X kurang dari B. Jadi rumusnya atau luasnya dari luas integral yang ada di bawah kurva ini dapat diestimasi nantinya menggunakan suatu garis lurus, yaitu garis F1X ya. Ini aturan trapezoid. Cuman kekurangan aturan trapezoid itu nanti hasilnya mungkin akan tidak akurat, akan sangat tidak akurat. Kenapa? Karena perhatikan aja pada gambarnya, seharusnya luasnya itu untuk grafik di bawah kurva itu adalah yang ada di bawah kurva ini. Jadi semuanya ini merupakan luas dari fungsi fx. Tetapi ketika kita melakukan estimasi dengan aturan trapezoid, kita hanya mengambil garis lurus dari dua buah fungsi. FA di sini dengan FB, jadi luas yang dimaksud itu hanya luas yang ada di bawah garis lurus. Tetapi luas yang ada di atas garis lurus yang ada di sini itu nggak dihitung. Nah, luas yang di sini tuh nggak dihitung dan yang di sini pun juga nggak dihitung. Kalau di sini emang nggak dihitung ya, karena emang di luar dari A. Jadi yang nggak dihitung itu yang ini. Nah, berarti nanti hasilnya itu kemungkinan bakal sangat tidak akurat. Apalagi pembahasan tentang aturan trapezoid di sini itu hanya menggunakan satu segmen atau satu bagian. Nanti akan kita bahas untuk aturan yang menggunakan beberapa segmen atau beberapa bagian. Kira-kira gitu untuk konsep aturan trapezoid. Nah, ini dia perhatikan bahwa integral dari f1x dx dapat dicari dengan menggunakan formula luas trapesium. Sehingga diperoleh rumusnya itu seperti ini. B min A dikali FA plus FB dibagi dengan 2 ya. Yang kita tahu bahwa dalam suatu trapesium, intinya bangun datar trapesium itu dikatakan trapesium kalau punya dua sisi yang sejajar. Ini sisi ini sejajar dengan sisi yang ini. Rumusnya itu adalah jumlahan dari dua sisi yang sejajar, lalu kita bagi dua, dan kita kalikan dengan tingginya. Nah, tingginya di sini itu adalah B min A. Ini tingginya. Ini untuk dua sisi sejajarnya. FA dan FB ini adalah dua sisi yang sejajar. Lalu kita bagi dengan dua. Atau coba kita lihat pada gambar B. Nah, di sini kan ada panjang ya. Di sini itu adalah B. Di sini itu adalah A. Maka ketika kita menghitung lebarnya, berarti kita mengurangi B dengan A. Jadi kita dapatkan di sini nantinya adalah B min A. Nah, ini untuk lebarnya. Tingginya berarti adalah ini tinggi yang pertama ya. Ini tinggi yang pertama. Kita misalkan FA dan ini tinggi yang kedua. Kita misalkan FB. Jadi kita jumlahkan dua sisi yang sejajar ini lalu nantinya kita bagi dengan dua ya. Nah, seperti ini gambarnya yang tadi sudah kita jelaskan. Berarti nanti FA yang di sini dijumlahkan dengan FB yang di sini, kemudian dibagi dengan dua, lalu dikali dengan lebarnya, yaitu B dikurangi dengan A. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal.
Gunakan aturan trapezoid untuk menentukan nilai integral batasnya 0 sampai 0,8 dari 0,2 plus 25x min 200x kuadrat plus 675x pangkat 3 dan seterusnya dx. Ini rumusnya yang saya kotakin warna merah. Langkah-langkahnya berarti yang pertama kita cari nilai A dan B-nya. A itu apa? A itu adalah batas bawahnya, yaitu 0. Lalu B itu adalah batas atasnya, yaitu 0,8. Berarti karena A-nya sudah kita dapatkan sama dengan 0, berarti FA-nya itu sama dengan F0. Nah, ini kita hitung nih F0-nya berapa. Karena pada fungsi atau pada integral di atas, ini merupakan Fx ya. Jadi ini adalah Fx. Cara mencari F0-nya berarti kita tinggal ganti X di sini dengan 0. Nah, dengan 0. Udah jelas kelihatan ya bahwa hasilnya adalah 0,2. Karena di sini pasti akan 0, di sini 0, 0, 0, 0, tinggal 0,2. Lalu di sini yang B, berarti bisa kita hitung FB-nya sama dengan F0,8. Berarti tadi semua variabel X yang ada di Fx kita ganti dengan 0,8. Hasilnya ada di pembahasan di sini yaitu 0,232. Nah, sudah kita dapatkan nilai A. Nilai A-nya sudah kita dapatkan sama dengan 0. B-nya pun sudah kita dapatkan. Lalu FA-nya pun kita dapatkan. Dan FB-nya pun sudah kita dapatkan. Berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Yaitu B min A berarti 0,8 dikurangi 0 dikali FA. FA-nya adalah 0,2 ditambah FB. FB-nya 0,232 dibagi dengan 2. Nah, ini kita hitung hasilnya adalah yang ada di sini ya. 0,1728. Jadi sebenarnya gampang cara menggunakan aturan trapezoid dalam menentukan nilai dari integral. Kita tinggal menggunakan rumus yang sudah ada, kita tinggal cari nilai A-nya, batas bawahnya, batas atasnya, itu pun sudah diketahui dari soal. Kemudian kita tinggal hitung FA-nya dan FB-nya, lalu kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. Kira-kira begitu. Nah, untuk aturan trapezoid yang barusan, itu kita bahas yang hanya menggunakan satu segmen. Yang biasanya itu tidak begitu akurat hasilnya. Nah, untuk meningkatkan akurasi dari aturan trapezoid, intervalnya X di antara A dan B ini dapat dibagi menjadi N buah segmen. Bisa menjadi 2 segmen, 3 segmen, 4 segmen, atau seterusnya. Semakin banyak segmennya tentu akan semakin meningkatkan level akurasi dari nilai integralnya. Nah, perhatikan pada gambarnya. Pada gambar A di sini jelas ya, di sini ada 2 segmen ya. Ada 2 segmen di sini, yaitu bagian 1 di sini dan bagian 2 di sini. Pembatasnya di sini adalah X1. Nah, yang B di sini ada 3 segmen. Di sini 1, 2, 3. Kalau kita lihat secara sekilas ya, untuk A dan B di sini tentu nanti akurasi yang paling tinggi itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini akan banyak yang bolong-bolong. Di sini ada luas daerah yang nanti tidak akan terhitung, dan juga di sini kalau yang di B itu hanya seperti ini luasnya, tidak sebanyak yang ada di gambar A. Lalu kemudian yang C pun juga begitu. Di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 segmen. Yang D di sini ada 5 segmen. Nah, semakin banyak nanti segmen yang digunakan, tentu akan semakin meningkatkan tingkat akurasinya. Nah, jadi secara matematis, rumusnya itu diperoleh seperti ini. Integral dari AB fx dx, hasilnya itu adalah yang ini ya, yaitu H dibagi 2 dikali FA ditambah 2 sigma FXI, I-nya sama dengan 1 dikali N min 1 ditambah dengan FB. Nah, hanya ini sama dengan B min A dibagi N.
B itu adalah batas atas, B itu adalah batas atas, A itu adalah batas bawahnya, sedangkan N ini adalah banyaknya segmen. Nah, misalkan kita punya B-nya itu sama dengan 2, kemudian A-nya itu 0, terus banyaknya segmen itu sama dengan 2, berarti nanti hanya sama dengan 1. Nah, H sama dengan 1 ini nanti akan dimasukin ke dalam rumus yang ada di sini. Berarti 1/2. Nanti kita tinggal menghitung nilai dari FA-nya, kemudian FB-nya, dan tentu nilai dari yang tengah di sini. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti di sini N-1 itu sama dengan 2 dikurangi 1, berarti kan 1. Berarti I-nya sama dengan 1 sampai 1. Berarti jadinya cuma ada Fx1. Jadi yang tengah ini nantinya hanya akan menjadi, kalau N-nya sama dengan 2, hanya akan menjadi 2 dikali Fx1. Nah, seperti ini. Apa itu Fx1? Ini adalah Fxh. 2F, sorry, FH ya, bukan Fxh tapi FH. FH itu yang ini, yaitu pengurangan dari batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi dengan banyaknya segmen. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar gampang. Gunakan aturan trapezoid dua segmen untuk menentukan nilai integral ini. Ini soal yang tadi, integral dari 0 sampai 0,8 dari fungsi 0,2 plus 25x dan seterusnya. Nah, kita gunakan rumus yang ini ya, yang saya kotakin warna merah. Langkah pertama berarti di sini diketahui ada dua segmen ya. A-nya itu adalah 0. Kemudian B-nya itu 0,8, berarti N-nya sama dengan 2, karena ada dua segmen. Nah, dari sini kita hitung nilai H-nya. H itu berarti B min A dibagi dengan N. B-nya itu 0,8 dikurangi 0 dibagi dengan N, yaitu 2, berarti sama dengan 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Berarti hanya nanti 0,4. Nah, di sini ya, hanya di sini yaitu 0,4 dibagi dengan 2. Lalu dari sini kita hitung nilai FA-nya berapa. FA-nya yaitu sama dengan F0. Sama dengan ini, 0,2. Lalu kita hitung juga untuk batas atasnya F0,8 atau FB-nya. F0,8 sama dengan yang di sini 0,232, dan yang terakhir itu adalah F untuk H atau F0,4. F0,4 itu hasilnya adalah yang di sini 2,456. Nah, dari sini tinggal pakai rumus aja. Jadi karena N-nya hanya ada 2, berarti sigma ini ya, kalau kalian misalkan bingung baca sigma ini, karena hanya ada 2 N, berarti di sini 2 dikurangi 1, jadinya cuma 1, ya. 1 berarti hanya ada Fx1 atau Fh, berarti 2 dikali dengan Fh. Fh-nya ini adalah F0,4. Hasilnya adalah 2,456. Nah, ini tinggal dihitung aja, hasilnya adalah 1,0688. Kalau kita bandingkan aturan yang menggunakan dua segmen dengan yang satu segmen sebelumnya, tentu jelas akan lebih apa ya, akan lebih baik hasilnya, akan lebih meningkatkan akurasi yang menggunakan dua segmen. Nah, sebenarnya banyak banget kekurangan dari aturan trapezoid ini. Kalau misalkan nanti N-nya semakin banyak, tentu akan semakin akurat, tetapi tentu rumusnya pun juga akan semakin banyak ya, karena di sini menggunakan rumus sigma. Nah, ada aturan lain yang digunakan dalam menentukan nilai suatu integral atau dalam menentukan luas daerah yang di bawah kurva, namanya adalah aturan Simpson. Simpson. Simpson 1/3 dan Simpson 5/8 kalau nggak salah. Nah, ini aturannya akan kita bahas next week ya, minggu depan.
Oke, jadi selesai materi kita pada sesi kali ini. Silakan apakah